Sejumlah saksi, termasuk Lutfi, dianggap berbelit dan terkesan menyembunyikan fakta. Majelis Hakim mencecar Fatona terkait pertemuannya dengan Lutfi, Elda Devian Adiningrat, dan Elizabeth Liman di Medan, Sumatera Utara. Hakim juga bertanya seputar pertemuan Fatona Hakim di Kuala Lumpur. Anggota Majelis Hakim lainnya kembali meragukan menyangkal uang itu akan diberikan kepada Lutfi Hasan Ishak. Namun Fatona bingung karena merasa sudah mengatakan kronologis yang sebenarnya. Substansi dari saya langsung turun, kemudian saya tinggalkan, saya berkonsentrasi itu dia bicara, kemudian saya pergi. Aksennya ada di sini kan? Pertemuan jadi hari itu membicarakan mengenai 17M itu. Ingat saudara? Ya, artinya saya tidak tahu substansi yang bicara. Pemirsa, nama adik Wakil Presiden Budiono, Tuti Iswari, sempat impor daging. Iswari. Selamat malam, Ibu Tuti. Selamat malam, Assalamualaikum Ibu. Iya, ya Ibu Tuti, saya ingin menanyakan dengan nama Silakan Ibu, panggil saja Mbak Afi. Saya berkenalan dengan Putri, saya manggilnya cuma Putri saja. Itu tahun mengidap Putri, tetapi juga teman-teman yang dalam dalam kegiatan sosial gitu. Saya udah 4 tahun pensiun waktu itu. Nah, kemudian salah satunya Jalin komunikasi. Bu Tuti? waktu setelah saya dari menghadap Pak Dirjen itu kan menanyakan, saya juga nggak pernah ketemu sering gitu. Jadi dia menanyakan apakah kan saya ke Dirjen, saya loh kok kamu tahu? Saya kaget sekali. Jadi sebetulnya, nah akhirnya dia bilang karena Pak Menteri tanya sama saya begitu. Iya. Nah jadi itu Bu. Iya, Ibu Tuti, pada keterangan dari ada seseorang yang apa betul ketika Anda memperkenalkan diri Anda juga membawa nama kakak Anda Budiono? Sama sekali Mbak Evi, karena memang komitmen keluarga termasuk Pak Bud dari dulu itu kami
Non Saputri atau Bunda Putri ini, apa kemudian pendapat atau mungkin reaksi dari Pak Budiono? Apa Ibu Di mana? Apa itu kepada Pak Bud? Ibu Putri, apakah betul Anda mengenalkan atau membawa sebuah perusahaan pengimpor daging sapi ke Dirjen Peternakan Syukur Irwantoro karena ikut dalam kuota impor daging sapi? Malah saya cuma Mengantar itu tidak Mbak Afi, bukan saya. Jadi posisinya hanya Anda menemani. Betul Mbak Afi. Baik. Apa kemudian beredarnya kasus ini, ada komunikasi Anda dengan Anda yang merupakan pemilik dari perusahaan? Sekali tidak, saya juga nggak tahu yang punya siapa Mbak Afi. Terus terang saya nggak tahu itu PT siapa, juga nggak tahu. Jika saya mungkin agak flashback sedikit, Ibu Tuti, dalam acara apa biasanya Anda bertemu dengan Bunda Putri ini? Saya itu saya nggak sering bertemu. Kalau biasanya beliau ingin apa itu bertemu, hanya bilang, Mbak, saya jemput, dan saya tidak pernah mengapakan saya sakit kayak. Dunia kita memang juga berbeda, jadi tidak ada pembicaraan yang selain hal-hal yang lumrah, dan itu pun juga tidak sering. Oke. Ya, karena saya nggak punya mobil loh Mbak Afi. Ini perlu diketahui juga, saya itu nggak punya mobil, jadi memang kalau ini dijemput itu hanya berapa kali saya ketemu, sampai itu hanya beberapa. Oke, apakah terakhir pertanyaan ke Ibu Tuti, apakah Anda pernah bertemu dengan Suswono, Menteri Pertanian, Ibu Putri? Tidak pernah, tapi waktu itu, yang itu tadi saya bilang, Pak Ibu Putri kan menjemput. Kok kamu tahu? Kali kan? Memang, saya bilang gitu. Nah ini karena Pak Menteri menanyakan, kemudian telepon. Baik. Mbak Afi, Assalamualaikum. Ya, dan pemirsa, kami akan lanjutkan Prime Time News usai headline news berikut ini. Tetaplah bersama kami. Kan jumlah akuisisi nasabah baru. Jadi nasabah-nasabah Bank Bukopin yang selama ini telah memakai produk Bank Bukopin, khususnya di e-banking, antara lain SMS banking, internet banking, ATM, maupun langsung datang ke gerai Bank Bukopin. Pemirsa, apakah Anda sedang mencari suasana baru untuk makan malam di tengah kota Jakarta? Nah, saya bisa menyarankan suatu tempat buka. Suasananya sangat artistik, mewah. Mau tahu tempat apa yang saya 99 tahun yang silam, didirikanlah sebuah gedung bergaya Art Nouveau di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Gedung bernama Batavia Kunstskring ini Van Gogh, Pablo
Arsitektur Jakarta. Bisa dikatakan Tugu Kunskring Palace kini adalah restoran berbalut seni. Fungsi utamanya memang sebagai restoran, namun tepat 99 tahun setelah peresmian pertamanya pada tanggal dan bulan yang sama. Beberapa ruangan di dalam Tugu Kunskring Palace antara lain depan of Room 1950 untuk mengenang sang mantan presiden yang juga dikenal sebagai seorang seniman. Selain itu, masih ada lagi yang terinspirasi The Life of Suzy Wong. Konsep yang menarik ya pemirsa, dan tentunya Anda pun tertarik untuk mengetahui lebih lanjut mengenai galeri ini. Mulai dari hidangan yang tersedia hingga berbagai acara kesenian yang diadakan di sini. Pemirsa, mari kita di Tugu Kunskring Palace ini sebenarnya kita bukan hanya menghidangkan menu dan untuk dinikmati pengunjung, tetapi kita memberikan pengalaman bersantap di mana kita memberi sebuah wacana di mana tamu ditransformasikan ke budaya yang kita bisa Grand Rice Tafel. Di situ dihidangkan dengan parade oleh para pelayan yang ke masing-masing. malam atau sambil menikmati karya seni di sekeliling Anda. Di Artistik with Bang Bukopin. Dalam hidup. Era pribadi. Bukopin Prioritas selalu memenuhi segala transaksi perbankan yang saya perlukan setiap saat. Merupakan pilihan yang tepat menjadi nasabah Bukopin Prioritas. Satu gelas, buruan! Perfection is something you have to feel from inside. Top White Coffee. Top White Coffee. biji White Coffee, pilihan terbaik. Strong taste! Lebih kuat, lebih creamy. Top White Coffee. Cita rasa dan aromanya sangat lembut. Love my body. Love Top White Coffee. Highest quality white coffee. Beli 2 gratis 1. Top. Yang ngemil. Sejak ada Fitbar, nggak perlu worry. Fitbar, kalori terjaga, nol kolesterol. Iklanmu dengan Fitbar. Ya, stop kaki 3. Selamat malam pemirsa, Sekjen Mahkamah Konstitusi Janedri M. Ghaffar baru saja selesai diperiksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dari gedung KPK.
Ujian Mahkamah Konstitusi. Materi pemeriksaan. Namun Jan Edri enggan memberikan detail mengenai materi pemeriksaan yang ditanyakan oleh tim penyidik kepada diri. Ketua Mahkamah ditangani oleh Akil Mohtar selama ia menjabat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi yang tersangkut dengan upaya suap terhadap Akil Mohtar Banten. Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi. Bagaimana? Nggak ada sama sekali. Sama dia pernah nggak tahu ada dugaan suap oleh Hakim Besar? Nah, itu juga ditanyakan. Jawabannya? Saya jawab tidak tahu. Terima suap dari pilkada lainnya nggak, Pak? Bagaimana? Akil Mukhtar ada indikasi ke sana nggak tahu Bapak? Itu tidak ditanyakan. Jadi saya tidak ya. Bagaimana? Soal perkara-perkara yang diurus Pak Hakim nggak, Pak? Ya, ditanyakan. Tetapi saya sebagai sekjen, saya tidak mempunyai kewenangan itu domain dari kepanitraan. Tapi Bapak yang membongkar kasus korupsi ini? Tidak, kata siapa? Tidak ya? Tidak. Pokoknya Bapak yang membongkar ini kan? Tidak. Gimana? Sebut? Apa? Oh ya, tidak tahu saya. Karena pemeriksaan hak. Ya, hingga saat ini kami belum mendapatkan kepastian resmi dari pihak Komisi Pemberantasan Korupsi mengenai rencana panggilan terhadap hakim konstitusi lainnya seperti Maria Farida diperiksa atau dihadirkan sebagai kode etik di Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Kami akan terus mencari tahu kebenaran dan mengenai apakah akan ada dipanggilnya hakim konstitusi lainnya selain Majelis. Ferry Prihadi melaporkan langsung dari KPK Jakarta. Pemirsa, Polda Gorontalo hingga kini belum memeriksa sejumlah oknum polisi yang diduga melakukan aksi pencabulan terhadap seorang anak di bawah umur. Pihak Polda mengaku masih mengumpulkan sejumlah keterangan beberapa saksi dan bukti. Pasca laporan pihak orang tua dari korban berinisial IU, Polda Gorontalo terus menyelidiki kasus yang menghebohkan institusi kepolisian di wilayah ini. Polda Gorontalo mengaku telah memeriksa orang tua korban, namun belum dapat memeriksa dan menetapkan para oknum polisi yang dilaporkan diduga sebagai pelaku karena masih mengumpulkan barang bukti dan memeriksa saksi lain. Penyidik juga kesulitan memeriksa korban sebagai saksi karena masih dalam perawatan dan trauma di rumah sakit. Pihak keluarga korban melaporkan sejumlah oknum kepolisian Resor Gorontalo melakukan pemerkosaan berkelompok kepada seorang perempuan yang masih duduk di bangku SMA di Gorontalo. Diduga aksi ini dilakukan lebih dari 1 kali. Aksi pertama terjadi pada bulan Juli lalu dan kembali terulang pada 1 Oktober kemarin. Menurut informasi, korban kenal dengan salah satu pelaku dan ia dijebak di rumah sewa salah satu pelaku. Nanti masuk trauma di sana toh. Nanti mau kasih pindah di sini. Anda bisa mengikuti berita-berita dalam Headline News melalui metrotvnews.com. Headline News berikutnya akan hadir pukul 20 waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa. Ini rasa baru, larutan cap kaki 3, rasa Markisa. Oh, ini ya rasa Markisa. Segar loh, Jang. Ini larutan cap kaki 3 rasa Markisa. Cobain ah. Betul ibu-ibu, cap kaki 3 punya rasa baru. Yang selalu mama minum dari dulu. Baru dari dipersembahkan oleh
Pemirsa, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono membantah tudingan Lutfi tentang Bunda Putri. Presiden dengan tegas mengatakan dirinya dan juga keluarga tidak mengenal Bunda Putri, apalagi memberitahukan perihal reshuffle kabinet kepada Bunda Putri. Sementara itu mantan Presiden PKS Lutfi Hasan Ishak bersikuku percaya dengan keterangan Bunda Putri karena dikenalkan oleh Ketua Majelis Syuro PKS sebagai orang dekat SBY dan mengetahui berbagai info kebijakan dari istana. Adalah orang yang setahu saya sangat dekat dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Disebut Bunda Putri, saya tidak tahu, saya tidak kenal, dan tidak ada kaitannya dengan saya. Jadi saya, karena yang merekomendasikan saya tidak merasa perlu untuk memverifikasi siapa dia. Katanya yang memperkenalkan orang itu juga kawannya si Lutfi sendiri. Kenapa dibawa ke Presiden segala macam? Saya tidak paham. Dan dia sangat tahu tentang informasi-informasi rencana kebijakan reshuffle dan lain sebagainya. Dia sangat tahu dengan kebijakan reshuffle. Akan ada reshuffle yang berikutnya karena reshuffle itu sudah sering saya dengar dan sudah masuk di media massa. Kalau ada reshuffle kabinet, istri saya pun tidak tahu. Tidak semua menteri tahu. Kalau dari saya bicara, wah. Orang-orang dekat dengan Bapak Presiden. Informasi yang akurasinya sangat tinggi. Bunda Putri orang yang sangat dekat dengan Presiden SBY, 1000% lebih bohong. Mungkin keluarga. Tahu. Pernah kirim surat? Tidak ada. Pernah 100% tidak ada. Memang pernah ada yang tidak tahu terkait. Benar yang mulia. Siapa? Menteri Ristek. Menteri Partai. Sayang, mau reshuffle, ngomong sama orang yang tidak jelas. Kemudian ya pemirsa, apakah ada niat baik dalam mengungkap fakta lebih jauh lagi terkait dengan kasus suap daging impor? Kita akan membahas bersama 3 orang narasumber saya. Ada Ketua DPD Partai Demokrat, ada Pak Sutan Batugana. Selamat datang Pak Sutan. Selamat datang. Jangan salah. Narto Wijaya, selamat datang semuanya. Selamat malam. Ya, Pak Sutan, tadi karena sudah memotong saya, jadi saya kasih pertanyaan ke Pak Sutan duluan. Pak Sutan, informasinya Pak SBY juga tadi bahkan sudah menjadi 2-3 hari akan memberikan klarifikasi lagi. Yang kedua mengenai ini sepertinya sangat marah ya Pak SBY, namanya disebut oleh Pak LHI. Gini, sebelum saya berkomentar menjawab itu,